Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah etika bisnis. Yang pertama, pada bagian A ada pengertian bisnis yang diperbolehkan. Nah, bisnis yang diperbolehkan adalah kegiatan bisnis yang berlandaskan dengan syariat Islam, di mana setiap kegiatan memperoleh dan menggunakan harta tersebut harus dengan aturan agama Islam, yaitu halal dan juga haram. Baik, selanjutnya pada bagian B ada kriteria bisnis yang diperbolehkan. Yang pertama yaitu ada kesatuan atau tauhid, di mana dengan ada penyerahan diri kepada Tuhan, maka pelaku bisnis akan menjaga perilakunya akan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Pada bagian B yaitu ada keseimbangan atau keadilan, di mana ada kesejajaran atau keadilan dalam hal distribusi, produksi, dan juga konsumsi. Baik, yang ketiga ada tidak melakukan monopoli, artinya terjadi konsep kebebasan, lancarnya masuk keluar suatu barang, yaitu tanggung jawab. Wirausaha muslim harusnya memiliki sifat amanah atau terpercaya dan bertanggung jawab. Dengan sifat amanah, wirausahaan muslim akan bertanggung jawab atas segala yang dia lakukan dalam hal muamalahnya. Yang kelima, produk yang dijual halal. Semua barang yang dijual belikan harus halal dan bermanfaat bagi orang lain. Yang keenam yaitu tidak melakukan praktik malbisnis. Praktik malbisnis adalah praktik-praktik yang tidak terpuji karena merugikan pihak lain dan melanggar hukum yang ada. Syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, barang itu ada atau tidak ada di tempat, namun pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Yang kedua, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, milik seseorang. Yang keempat, dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Nama saya Wahyu, saya anggota dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya. Materi yang saya bawakan di sini adalah cara yang diperbolehkan, cara bisnis yang diperbolehkan dalam Islam. Di sini terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah pemilik tunggal, yang kedua adalah kerjasama. Nah, dalam pembagian ini terdapat lagi beberapa akad pembagian. Yang pertama adalah murabahah, di mana murabahah adalah akad jual beli barang yang keuntungan yang diperoleh sudah ditentukan oleh si penjual dan si pembeli. Yang kedua adalah akad salam. Akad salam merupakan bentuk jual beli di mana telah dilakukan pemesanan di awal, tetapi pembayaran akan dilakukan di kemudian hari. Istisna adalah si pemesan melakukan pemesanan kepada perusahaan untuk memproduksi suatu barang untuk si pembeli dan si pemesan. Ijarah adalah atau biasa dikenal dengan sewa, merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan penggantian di lain hari. Ujrah adalah imbalan yang diberikan atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Syarat adalah yang terakhir adalah syarat. Syarat adalah jual beli valuta dengan valuta lain. Nah, itu dari segi pemilik tunggal. Nah, selanjutnya kita ke pemilik atau bagian kedua adalah kerjasama atau bagi hasil. Di sini mudarabah, yang pertama adalah mudarabah, di mana mudarabah ini adalah persetujuan kongsi antar barang dan harta, barang atau harta yang
yang dilakukan oleh kedua belah pihak, di mana penyerahan dari pihak lain berupa penyerahan. Yang selanjutnya adalah kerjasama atau bagi hasil. Di sini terdapat beberapa akad. Salah satunya adalah mudharabah, di mana mudharabah ini adalah akad yang dilakukan persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak yang pihak dengan pihak lain, berupa penyerahan modal kepada orang yang berniaga, sehingga kemudian hari mendapat sebuah keuntungan. Artinya dalam sini keuntungannya itu lagi dibagi sesuai dengan kesepakatan di dalam akad ini. Yang kedua adalah musyarakah, di mana musyarakah ini akad ini di mana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya. Beda lagi dengan tadi mudharabah. Yang mudharabah adalah satu pihak saja yang memiliki modal. Yang ketiga adalah musarah, di manalah akad ini mengerjakan tanah orang lain seperti ladah, dan hasil dari itu akan dilakukan pembagian sesuai dengan perjanjian awal, entah itu 1/2, 1/3, itu sudah dibicarakan terlebih dahulu. Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh pemilik tanah, kemudian pembagian hasilnya dari tanah atau pembagian dari suatu kesepakatan. Selanjutnya adalah musakah, di mana dalam akad ini bentuk kerjasama di mana pemilik tanah memberikan tanaman kepada petani untuk dikelola atau disirami, sementara pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dari beberapa akad ini tentunya pembagian hasil sudah dibicarakan terlebih dahulu. Dan terakhir adalah mukharabah. Mukharabah adalah mengerjakan tanah orang lain seperti ladah dengan imbalan sebagai hasilnya. Sedangkan bedanya dengan yang tadi itu biaya pekerjaan dan benihnya ditanggung oleh petani, bukan lagi pemilik tanah. Jadi itu letak perbedaannya. Dan yang materi terakhir adalah pengertian bisnis yang dilarang. Nah, kalau berbicara mengenai pengertian bisnis yang dilarang, mungkin teman-teman sudah tahulah. Nah, di sini saya akan menjelaskannya kembali. Pengertian bisnis yang dilarang yaitu usaha manusia yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis, dan bisnis usaha ini semata-mata hanya mencari keuntungan saja, tidak untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisnis yang dikatakan bisnis yang dilarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembawaan materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.